Halo, selamat malam Permisa. Perkenalkan, nama saya Liana Deswita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 250511000762 dari kelas Kewarganegaraan Siku Kuang 4 dengan dosen pengampu Bapak M. Irsyad Nur. Pada hari ini, saya akan membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia, serta peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Secara historis, nasionalisme Indonesia lahir sebagai respon terhadap kolonialisme dan menjadi alat integrasi nasional. Menurut Benedict Anderson, bangsa adalah imagine community, komunitas yang dibayangkan melalui media bahasa, narasi, dan kolektif. Generasi muda saat ini tidak mengalami pengalaman sejarah langsung, sehingga ikatan emosional terhadap narasi nasional melemah. Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan bahwa solidaritas sosial penting untuk kohesi nasional, namun interaksi fisik berkurang dan polarisasi meningkat. Globalisasi mempercepat arus budaya populer dan komunitas digital transnasional, sehingga identitas nasional bersaing dengan identitas global. Internet dan media sosial memungkinkan munculnya identitas transnasional. Meski teknologi juga bisa positif, misalnya komunitas Historia Indonesia yang mengedukasi sejarah melalui media sosial. Selanjutnya, peran media digital dan algoritma juga penting dalam membentuk identitas generasi muda. Algoritma menampilkan konten sesuai minat pengguna, memperkuat rasa memiliki dalam kelompok, tetapi juga membentuk echo chamber yang memperdalam polarisasi. Loyalitas digital kadang lebih kuat daripada loyalitas pada identitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma bukan sekedar mekanisme teknis, tetapi juga bagian dari infrastruktur sosial. Contohnya terlihat pada pemilu presiden 2024, di mana algoritma mempengaruhi opini dan perilaku politik. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma bukan sekedar teknis, tetapi menjadi infrastruktur sosial yang membentuk identitas generasi muda. Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, dua teori penting dapat dijadikan acuan Imagine Community oleh Anderson dan Social Identity Theory oleh Tedfield dan Turner. Di era digital, algoritma menciptakan komunitas terbayang yang lebih kecil dan tersegmentasi. Fragmentasi identitas terjadi karena algoritma memperkuat kesamaan dalam kelompok internal, namun jarak dengan kelompok lain meningkat. Solidaritas komunikasi kecil menguat, tetapi kohesi sosial lebih luas melemah. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, literasi algoritmi. Generasi muda memahami bagaimana rekomendasi membentuk identitas. Selanjutnya, keberagaman konten, paparan berbagai perspektif untuk mengurangi efek filter bubble. Selanjutnya, penguatan identitas bangsa di dunia digital. Sejarah dan budaya Indonesia disajikan dengan cara menarik melalui media sosial. Dan terakhir, keterbukaan platform digital, agar pengguna bisa memahami dan mengontrol pengaruh algoritma terhadap diri mereka. Dengan ini, teknologi tidak menjadi ancaman, tetapi dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional. Secara keseluruhan, identitas kebangsaan generasi muda dipengaruhi oleh interaksi faktor historis, sosial, dan teknologi. Sekarang, mari kita bahas relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di era kontemporer. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan karena prinsipnya universal dan menghargai perbedaan. Namun, di era digital, penerapannya sering hanya menjadi simbol saja, sementara budaya asing banyak mempengaruhi generasi muda. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan media digital, agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita kritik kebijakan pemerintah terhadap pembangunan identitas nasional. Kebijakan pemerintah melalui kurikulum pendidikan, kampanye nasional, dan kebijakan budaya masih terlalu terpusat dan belum merata. Kurikulum sekolah lebih banyak membahas budaya Jawa, sementara budaya dari daerah timur Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan wilayah lainnya masih kurang diperkenalkan.
Kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia lebih sering menampilkan produk dan budaya dari kota-kota besar, sehingga budaya dari daerah minoritas kurang terlihat. Festival budaya yang diadakan lebih banyak menampilkan budaya populer, sedangkan budaya suku-suku kecil jarang mendapat ruang. Solusinya, pemerintah perlu membuat kurikulum yang lebih inklusif dan mengenalkan budaya dari seluruh daerah Indonesia. Menyelenggarakan kampanye nasional yang menampilkan keberagaman budaya, bukan hanya dari daerah tertentu. Mengadakan festival budaya yang memberi kesempatan bagi suku dan daerah untuk tampil. Dengan langkah-langkah ini, identitas nasional akan lebih nyata, terasa inklusif, dan relevan bagi seluruh generasi muda. Selanjutnya, mari kita lihat inisiatif sosial yang dapat memperkuat identitas kebangsaan. Program digital ini bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Program ini ditujukan untuk remaja, dewasa muda, dan masyarakat umum. Strateginya adalah membuat konten yang menarik dan mudah dipahami, serta meme video pendek dan infografis tentang budaya lokal, simbol nasional, serta pesan tentang identitas bangsa. Penyebaran konten dilakukan secara bertahap, dimulai dari lingkungan sekitar, lalu ke sekolah atau kampus, kemudian ke masyarakat luas, sehingga akhirnya bisa menjangkau penonton internasional. Selain itu, influencer lokal dilibatkan agar pesan lebih mudah diterima dan cepat menyebar. Keberhasilan program diukur dari beberapa hal, yaitu jumlah konten yang dibuat, interaksi pengguna seperti like, share, dan komen positif, hasil survei kesadaran masyarakat, serta partisipasi dari berbagai komunitas. Terakhir, kita akan membahas apakah identitas bangsa nasional benar-benar ada secara sosial atau hanya merupakan imagined community. Identitas bangsa Indonesia belum sepenuhnya terrealisasikan, seperti dikemukakan Anderson sebagai imagined community. Keberagaman bisa ancaman jika memicu konflik, tetapi justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Indonesia mampu menyatukan perbedaan bahasa, budaya, agama, dan adat dalam identitas nasional yang inklusif. Keberagaman adalah sumber kekuatan untuk memperkuat identitas bangsa. Identitas kebangsaan generasi muda dipengaruhi faktor historis, sosial, dan teknologi. Media digital dan algoritma bisa memperkuat komunitas tertentu, tapi juga menjadi fragmentasi identitas. Tantangannya adalah mengelola teknologi agar identitas nasional tetap relevan dan kohesif, tanpa menghilangkan kreativitas dan pengalaman komunitas digital. Demikianlah analisis saya tentang identitas kebangsaan generasi muda, peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kritik kebijakan pemerintah, inisiatif sosial, serta pengelolaan keberagaman. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk aktif mempertahankan identitas bangsa secara inklusif.